Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Tugas modul 1.1.A.6 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Implementasi di Satuan Pendidikan oleh Iksan Uzin SPD GR MPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses yang lebih luas dan mencakup semua aspek perkembangan anak, baik fisik, mental, emosional maupun spiritual. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pamong memberikan kebebasan kepada peserta didik dan tetap memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan bagian dari proses pendidikan yang lebih spesifik, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak, berfokus pada transfer ilmu pengetahuan dan penguasaan keterampilan kepada siswa melalui metode pengajaran yang beragam. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam merupakan yang berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa pada dasarnya kodrat zaman ini di mana siswa atau peserta didik dituntun oleh pendidik agar memiliki keterampilan abad 21, sehingga siswa dapat memiliki kemampuan lebih kreatif dan berkarya di zamannya agar mampu bersaing di dunia global dan tetap menjaga kekuatan asli budaya mereka. Yang berikutnya adalah nilai-nilai pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Secara umum, nilai-nilai pendidikan dan pengajaran di Indonesia terdapat pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, semboyan ing ngarsa sung talada, artinya seorang guru harus mampu memberikan contoh dan menjadi panutan bagi anak didiknya. Yang kedua, semboyan ing madya mangunkarso, yang artinya seorang guru harus mampu membimbing, membangkitkan semangat dan kemauan belajar murid. Dan yang ketiga, semboyan tuturi handayani, yang artinya guru dapat memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada anak didiknya. Berikutnya adalah harapan Ki Hajar Dewantara untuk guru. Guru memberikan pendidikan yang berpihak pada siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kemerdekaan dalam belajar, mendorong berpikir kreatif dan inovatif, serta mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Selain itu, penting untuk selalu menyesuaikan dengan pendekatan perkembangan zaman. Berikutnya adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMA Negeri 1 Pasir Putih, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama adalah program ekstrakurikuler. Implementasi di sekolah program ekstrakurikuler, misalnya kegiatan pramuka. Yang kedua, implementasi di sekolah juga diadakan pembimbingan peserta didik untuk ikut serta dalam pembiasaan salat duha. Yang ketiga, implementasi di sekolah juga diadakan kegiatan pembiasaan literasi kelas atau pojok baca. Yang berikutnya, metode pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan teknologi serta
dengan media yang tepat. Yang berikutnya, kegiatan pameran kerajinan pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan yang diimplementasikan, yaitu pembiasaan pameran hasil kerajinan siswa pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang berikutnya adalah tantangan dan solusi dalam implementasi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Tantangan. 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai di sekolah. Yang kedua, tingkat kemampuan guru dan pemanfaatan teknologi masih minim. Yang ketiga, masih adanya guru yang masih menggunakan metode pembelajaran yang memfokuskan untuk penyampaian ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa. Adapun solusinya adalah sebagai berikut. 1. Membentuk komunikasi belajar di sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait dalam peningkatan mutu pelayanan di satuan pendidikan. Yang ketiga, senantiasa berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kaya literasi. Yang keempat, penggunaan model atau metode pembelajaran yang inovatif dan bervariatif. Guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.